Materi kita hari ini yang mau saya sampaikan yaitu mengenai file system ya. Jadi file system ini erat kaitannya dengan storage yang sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya. Ketika kalian punya sebuah storage atau tempat penyimpanan data, kalian perlu menentukan nanti langkah selanjutnya adalah file system apa yang akan kalian gunakan. Karena ketika berbicara file system, bicaranya adalah logic ya. Tapi kalau bicaranya storage itu bicaranya fisik ya. Ketika bicara storage berarti kalian akan menentukan storage-nya yang teknologi apa ya kan, jenis apa, SSD atau hard disk ya kan. Terus juga konektornya atau koneksinya menggunakan SATA 1, SATA 2, SATA 3 dan seterusnya. Nah, selanjutnya ketika kalian sudah memilih storage-nya jenis apa, maka langkah selanjutnya adalah menentukan file system. Walaupun memang file system ini erat kaitannya dengan sistem operasi apa yang kalian pilih ya. Kalau kalian memilih sistem operasinya Windows, mungkin kalian sering mendengar ada istilahnya adalah NTFS atau V32 ya. Tapi kalau file sistemnya ada Linux, mungkin kalian sering mendengar ada ext3, ext4 ya, XFS dan seterusnya. Nah, baik, saya akan coba mulai masuk ke materi ya. Jadi kita akan coba pahami bagaimana file system itu bekerja, lalu file system yang digunakan itu apa saja ya, dan yang terakhir adalah struktur directory. Nah, information storage harus bisa menampung informasi dengan ukuran yang sangat besar. Informasi harus bisa bertahan dari terminasi proses. Multiple proses harus bisa mengakses bergantian. Solusi dari masalah di atas adalah menyimpan informasi dalam disk dan media eksternal lainnya dan dikenal sebagai file. Ya, jadi apa sih file? Ya, mungkin kalian selama ini selalu menggunakan istilah filenya disimpan di mana? Ya, filenya ukuran berapa? Berapa giga kapasitas hard disk untuk menyimpan file itu supaya cukup? Ya. Jadi sebetulnya file itu adalah informasi yang tersimpan dalam bentuk digital melalui sebuah media. Ya. Dan tentu media inilah erat kaitan dengan storage. Nah, selain storage juga kita harus memikirkan file system tadi yang saya sudah bahas. Ya. Nah, jadi yang namanya file system dia menyimpan satu struktur data. Ya, bagaimana data itu nantinya disimpan di dalam hard disk, ya kan? Yang kedua, penamaan file, ya bagaimana file itu dinamakan, disandikan supaya bisa diartikan oleh komputer. Yang ketiga itu pengaksesannya kapan, ya diakses kapan, pernah diakses oleh siapa saja, ya kan? Statusnya use atau tidak, dipakai atau tidak, ya protected file itu diberi password atau tidak ya, apakah hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses ya. Implement artinya bisa disimpan pastinya. Nah, itu gambaran secara garis besar. Nah, metode penyimpanan file pada komputer atau media penyimpanan komputer dalam mengatur lokasi file tersebut ya. Jadi secara sederhana, file system itu adalah struktur logik yang digunakan untuk mengendalikan akses terhadap data yang ada di dalam disk. Kumpulan file yang masing-masingnya menyimpan data-data berhubungan ya. Nah, file system merupakan interface yang menghubungkan sistem operasi dengan disk. Nah, jadi bagaimana sistem operasi itu bisa paham bahwa file ini disimpan di dalam hard disk supaya sistem operasi bisa ngebaca. Nah, disitulah peran dari file system. File system itu sebagai perantara. Ya, jadi kalau kita ilustrasikan hard disk itu, storage itu, ya, ibarat kata storage itu adalah tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan ini kalau saya ilustrasikan adalah sebuah kelas, ya, sebuah ruangan. Contoh kita dalam lingkungan pendidikan. Nah, di dalam lingkungan pendidikan, kelas itu digunakan untuk menampung mahasiswa, menampung siswa. Nah, itulah storage, ya. Berapa besar ukuran storage itu ya tergantung dari berapa besar kapasitas pada saat dibuat. Jadi satu ruangan ada yang bisa menampung 10 orang, 20 orang, 30 orang, ya kan? Nah, terus yang menjalankan atau yang mengelola setiap kelas itu pasti kan ada guru.
Ya enggak. Jadi guru-guru itulah yang tugasnya memastikan bahwa setiap siswa hadir, ya, memastikan bahwa setiap siswa itu bisa masuk ke dalam ruangan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, lalu yang namanya sistem operasi, kan? Yang namanya sistem operasi itu saya ilustrasikan adalah manajemen, ya, atau bagian administrasi sekolah. Bagian administrasi sekolah kan tidak tahu menahu siapa yang hadir hari ini, ya enggak. Terus nama si A, si B, si C nya juga nggak hafal, ya kan. Nah, terus ya, dia perlu bantuan dong, ya. Dia perlu bantuan seseorang yang ada di dalam kelas itu, ya. Sebut saja file system, ya. File system ini siapa? Kita bisa ilustrasikan file system itu adalah guru, ya, guru dan catatan, atau guru dan daftar hadir. Nah, saya sebut seperti itu. Jadi guru dan daftar hadir ini kita ilustrasikan sebagai sebuah file system. Nah, harddisknya, ya, ketika kita bicara harddisk atau storage, itu sebetulnya kelas tadi, ya. Jadi bagaimana setiap siswa bisa masuk ke dalam ruangan. Tentu kalau saya ilustrasikan bagaimana siswa bisa masuk ke ruangan, dia harus punya kursi, ya. Setiap siswa itu kan harus duduk di kursinya masing-masing. Nah, kalau di harddisk kita mengilustrasikannya dengan sebutannya sektor. Jadi data itu di harddisk disimpan di dalam sebuah sektor-sektor, ya. Sektor-sektor itu ibaratnya kotak-kotak, potongan-potongan, ya. Nah, kalau di kelas itu storage sektor itu adalah kursi-kursinya. Nah, gitu. Jadi pada saat data itu mau ditulis, ya, ke dalam sebuah harddisk, sistem operasi itu akan ngelihat file system dulu, ya. Ketika data itu mau disimpan, dia akan nanya dulu ke file system, ini ada ruangan yang kosong nggak? Saya mau nyimpen data. Nah, sistem operasi itu nanya ke file system. Nah, kalau saya ilustrasikan tadi, ya, bagian administrasi sekolah itu mau masukin anak-anak, ya, ada siswa nih mau masuk kelas. Dia kan bagian adminnya nggak tahu menahu di dalam kelas seperti apa. Dia harus baca buku catatan atau tanya gurunya, ini ruangannya masih kosong atau enggak. Ya, tentu si guru yang bersangkutan juga akan melihat catatan, ya, buku catatan. Jadi kalau saya ilustrasikan, buku catatan itulah berisi di mana kursi-kursi yang masih kosong, ya. Si A, si B, si C itu ada catatannya di dalam buku kehadiran. Si A duduknya di kursi 1, si B duduknya kursi 2, 3, dan seterusnya. Nah, tersimpannya itu di dalam buku catatan tadi, ya, oleh si guru yang bersangkutan. Nah, jadi itulah salah satu ilustrasi tugas atau fungsi dari file system. Dia sebagai jembatan antara hardware dan sistem operasi. Ya, jadi yang namanya NTFS nanti itu, ya, yang namanya V32, yang namanya XT4 itu sebetulnya hanyalah bagaimana cara data itu disimpan di dalam harddisk, ya. Mungkin guru A, guru B, guru C, istilahnya gitu, ya. Guru A mungkin punya cara untuk menulis setiap siswa yang hadir itu pakai kolom-kolom, ya kan. Kalau guru B nulisnya dia nggak kolom, dia pakainya baris-baris. Nah, itu hanyalah gaya-gaya pencatatan, istilahnya kayak gitu, ya. Nah, tentu ini tiap sistem operasi berbeda cara penanganannya. Oke. Nah, kita mengenal ada namanya FAT12. FAT12 ini awal mula file system pertama ketika Microsoft membuat sistem operasi MS-DOS, ya. Kapasitasnya itu hanya 32 mega. Jadi kebayang, ya, dulu itu kapasitas disk atau file system hanya mampu menyimpan data sampai 32 mega, ya. Dan bisa diakses oleh MS-DOS juga oleh OS Windows. Nah, kenapa FAT12? Karena dia menggunakan kode 12 bit, ya. Jadi 12 bit pengkodean datanya. Nah, terus ada FAT16, ya. FAT16 ini adalah pengembangan dari FAT12. Kapasitas yang bisa dihandle itu jauh lebih besar, yaitu hingga 4 GB, ya.
Jadi kalau ingin menyimpan ukuran file lebih dari 4 GB, nggak bisa pakai FAT16. Nah, dikembangkanlah FAT32 ya. Sanggup hingga 8 tera ya. Sanggup hingga 8 tera. Nah, jadi sekarang yang masih banyak digunakan itu di flash disk terutama ya, formatnya adalah FAT32 ya. Walaupun masih ada FAT16, tapi sudah jarang, sudah mulai ditinggalkan. Ketika kalian melakukan format, kalian akan dihadapkan oleh dua pilihan, FAT32 atau NTFS ya. Nah, versi yang lebih baru dari file system Windows adalah NTFS ya. Ini adalah pengembangan dari FAT32. NTFS ini dibuat untuk sistem operasi server pada saat itu, yaitu Windows NT ya. Makanya disebut dengan NT File System atau singkat dengan NTFS. Nah, fitur-fitur NTFS itu jauh lebih canggih ya. Tidak hanya sekedar bisa menyimpan file, tapi dia juga bisa mengatur kuota ya. Jadi berapa banyak, seberapa besar file yang boleh tersimpan di dalam folder atau di dalam partisi ya, dan bahkan bisa melakukan yang namanya enkripsi ya, pengkodean. Jadi file itu bisa saja diprotek, tidak bisa dibuka oleh sembarang orang. Nah, ini ada mapping, ada pemetaan sistem operasi beserta file system yang didukung ya. Ada FAT16, FAT32, NTFS, Windows 2000, Windows XP ya, macOS dan seterusnya. Nah, ini ada spesifikasi dari file system. Kalau FAT16 dia hanya bisa memberi nama sampai 8 karakter. Jadi kalau nulis nama file lebih dari 8 karakter nggak bisa pakai FAT16. Dan ukuran volume size atau hard disk yang bisa dibaca itu hanya 2 GB. Begitu pula dengan ukuran file maksimalnya 2 GB. Nah, FAT32 ukuran karakter atau penamaan yang bisa dibaca, bisa ditulis ya, itu sampai 255. Ini sudah lebih panjang dari FAT16. Ukuran hard disk yang bisa dibaca itu 2 tera. Ya, jadi kalau kalian punya hard disk lebih dari 2 tera, misalkan kalian punya hard disk 5 tera, itu nggak akan kebaca kalau pakai FAT32 formatnya. Per partisi ya. Jadi kalau kalian bikin partisinya 3 tera misalkan pakai FAT32 itu nggak kebaca. Dan ukuran file maksimalnya 4 GB. Ya, jadi kalau kalian punya file Blu-ray yang ukuran satu filenya itu misalkan bisa sampai 10 GB, itu nggak akan bisa kebaca kalau formatnya pakai FAT32. Makanya kalian harus ganti ke format yang namanya NTFS ya. Nah, untuk yang NTFS kalian bisa lihat di sana volume size-nya 16 tera, ukuran file maksimalnya juga 16 tera. Oke. Nah, saya akan berikan sedikit tambahan ya di slide, kebetulan belum ada. Kembali lagi ke cerita tadi ya, antara kelas ya, siswa yang ada di ruangan itu semuanya ada di dalam buku catatan kehadiran harian yang disimpan oleh guru ya. Nah, ketika kalian menghapus sebuah file ya, itu sebetulnya data tersebut tidak betul-betul dihapus. Makanya ada atau masih ada kemungkinan file itu di-restore atau dikembalikan ya. Tingkat pengembalian file itu beragam, mulai dari yang level paling mudah sampai yang paling sulit. Kalau yang paling mudah itu kalian bisa kembalikan dengan cara restore dari recycle bin ya. Jadi misalkan kalian salah hapus nih, delete. Nah, pada saat delete kan masih ada di kotak sampah. Nah, itu level pertama yang paling gampang. Level kedua, ketika di recycle bin sudah di empty atau dihilangkan, nah bingung kan? Gak ada cara lain ya, sudah mentok, recycle bin udah hilang. Nah, tapi sebetulnya tidak betul-betul dihapus ya. Nah, disinilah cara kerja sistem operasi atau file system menghapus sebuah file.
Jadi ketika kalian sudah menghapus dari recycle bin, itu sebetulnya file system tidak benar-benar menghapus. Sebetulnya file system itu hanya menghapus catatannya saja. Nah, sedangkan datanya itu sendiri masih ada di dalam sektor-sektor. Ya. Jadi kalau diilustrasikan, misalkan di dalam sebuah kelas, ya, guru itu nyatat si A duduk di kursi 1, si B kursi 2, si C kursi 3, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, pada saat misalkan si A itu keluar, misalkan, oh, si A mau saya hapus, istilahnya ya, kalau saya ilustrasikan, si A mau saya hapus. Nah, sebetulnya tidak betul-betul dihapus dari kursinya, atau tidak betul-betul saya hilangkan dari kursinya, tapi yang saya hilangkan tuh di catatannya, ya. Di catatannya itu saya hapus. Oh, si A nggak masuk, padahal sebetulnya masih ada di kursi itu, ya. Ilustrasinya seperti itu. Ya, begitu pula si B, ya. Si B nggak masuk, ya saya hapus aja sebetulnya di dalam catatan, tapi di kursinya masih ada. Nah, itulah yang dilakukan oleh sistem operasi. Jadi ketika sistem operasi memerintahkan menghapus file, ya, di luar yang recycle bin tadi, sebetulnya si guru tadi itu tidak betul-betul menghapus si file system itu, hanya menghapus catatannya. Makanya ketika kalian menghadapi kondisi seperti itu, bagaimana cara merestornya? Caranya adalah menggunakan aplikasi. Ya kan, suka banyak tuh aplikasi-aplikasi untuk merestor atau mengembalikan data yang pernah hilang. Nah, cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya adalah si aplikasi ini, ya, dia akan membaca setiap kursi satu persatu. Dia nggak akan ngebaca file system, dia nggak akan ngebaca catatan. Kalau di catatan kan bohong, ya, catatannya hilang, tapi kan bisa jadi di kenyataannya belum hilang. Nah, jadi si aplikasi ini sebetulnya tidak membaca file system lagi. Dia akan membaca sektor per sektor. Dia akan membaca kursi per kursi gitu. Ketika dia menemukan di kursi itu ada orang, ya, atau ada data, diambil sama aplikasi itu. Nah, itulah cara kerja aplikasi Undelete sebutnya, ya, untuk mengembalikan data yang pernah dihapus. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi data itu bisa kita tarik, ya, selama ada catatannya, selama sektor itu belum pernah ketimpah. Nah, ya enggak, selama kursi itu belum pernah didudukin lagi sama orang yang baru. Jadi ketika kalian tidak sengaja menghapus file dan file itu sudah hilang juga dari recycle bin, sebisa mungkin jangan menyimpan file apapun ke drive C, ya, atau ke drive D. Jadi drive di mana atau partisi di mana data kalian pernah dihapus. Jadi kalau kalian pernah menghapus file tertentu yang disimpannya di partisi D misalkan, nah, usahakan jangan pernah menyimpan file apapun di D itu, untuk menghindari kemungkinan data tidak bisa dikembalikan. Ya, kenapa? Karena tadi sistem operasi kan hanya mempercayai file system. Oh, file system itu ternyata catatannya sudah kosong. Nah, ini ada data baru nih. Nah, ketika ada data baru, ya file system juga dia tetap aja akan menimpa, ya. Dia akan menimpa seolah-olah ya memang saya udah hapus dari catatan, ya mau gimana lagi, ya udah saya simpan aja ke sektor itu walaupun ada orangnya, walaupun masih ada datanya. Ya, tapi kan di catatan sudah dihilangkan dari catatan. Nah, itu resiko kalau kalian nyimpen data di partisi yang sama, di mana kalian ingin merestore data yang pernah hilang di partisi itu. Ya. Jadi harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Nah, itu ilustrasi sederhana bagaimana data disimpan, bagaimana data dihapus, dan bagaimana data bisa dikembalikan. Ya. Nah, baik, barangkali itu dulu materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian punya gambaran, punya wawasan bagaimana sebetulnya data itu disimpan menggunakan sebuah metode yang namanya file system. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.